berjuang sampai saya lulus ya Kak ya. Anak-anak asing semua pada mundur dan Nggak lanjut. blacklist. Angkatan saya cuma saya satu orang warga negara asing yang lulus. Karena memang keren. bahasa Mandarin mau bahasa apapun lah, kalau memang kita bisa menguasainya, kita bisa masuk ke dunia mana. Contohnya saya bisa jadi guru, bisa jadi marketing support, bisa jadi apapun bisa. Oke. Cuman yang satu yang belum bisa itu Apa? jadi Tuhan. Cerita podcast hari ini kita kedatangan namanya Iren Rusbianto. Beliau itu dulunya sering bolos sekolah kelas Mandarin, tapi kok bisa jadi Lause ya? Oke, selamat datang Iren Lause. Terima kasih ya Kak udah diundang di sini. Saya benar-benar merasa senang banget loh bisa diundang sama kakak, lalu bisa menceritakan pengalaman saya. Thank you banget juga ya sudah menerima undangan kita, dan saya juga bingung nih, kan katanya ya saya dari tim kreatif katanya bilang bahwa Iren Lause ini dulunya itu sering bolos sekolah katanya. Bener Kak. Gimana bisa ceritain kenapa bisa jadi bolos sekolah terus jadi Lause, kok bisa gitu? Jadi loh seperti ini Kak ya, jadi waktu saya SMA itu kan memang saya tuh di sekolah tuh ada pelajaran bahasa Mandarin. Oke. Pada saat saya SMA tuh saya memang merasa tuh Mandarin itu susah banget. Dan saya merasa, aduh kayaknya males banget ikut kelas itu. Jadi setiap kali ada kelas bahasa Mandarin, saya selalu izin ke Lause-nya. Lause saya mau ke toilet, lalu habis itu saya nggak balik-balik lagi. Sampai jam kelasnya itu kelar gitu. Setiap kali sih seperti itu. Tapi kecuali saat ujian ya. Kalau misalnya memang ada ujian, saya nggak pernah bolos sih. Saya selalu ikut ujian. Hasilnya? Hasilnya tetap mantep Pak. Wih. Ya itu karena memang saya kalau misalnya ujian ya dulu waktu masih SMA, saya selalu hafal mati. Jadi hafal mati itu gimana maksudnya? Sistem kebut semalam. Jadi dia hafal mati, misalnya A sama dengan 1. Hafal berkali-kali A sama dengan 1. Jadi untuk saya kalau misalnya saat mau ujian gitu ya, sebelum ujian itu saya harus menjaga langkah saya jangan sampai kepatuk batu. Kalau udah kepatuk batu saya lupa semuanya apa yang saya pelajarin. Benar. Jadi memang harus hafal mati kalau saat saya belajar gitu. Termasuk belajar Mandarin dulu waktu SMA. Jadi nggak saya ngertiin gitu ya. Kalau misalnya bahasa seharusnya itu kita belajar bahasa itu kita ngertiin, maksudnya dimengerti untuk bahasanya baru kita gunakan, jadi kan lebih enak ya. Betul. Nah, kalau saya dulu belajar bahasa Mandarin itu karena pemaksaan ya, karena memang kan sekolah itu wajib betul. Kelas Mandarin, lalu mama saya tuh pengen saya tuh ujiannya itu bagus-bagus semua, jadi jangan ada yang jelek. Kalau misalnya ada yang jelek diomelin gitu. Jadi ya itulah saya punya usaha memang harus dihafal mati gitu Kak. Setiap kali ujian Mandarin beda lah sama pelajaran lain, karena pelajaran lain kan aku suka. Jadi aku belajar itu dengan senang hati. Jadi kayak nggak terpaksa gitu. Tapi khusus dengan Mandarin itu ya agak terpaksa karena sulit banget, makanya saya harus belajar hafal mati gitu. Saat ujian saya dapat nilainya itu lumayan karena memang udah saya persiapkan dulu. Tapi kalau ada batu lupa langsung ya. Iya benar, karena kan hafalnya cuma di otak, nggak di dicerna. Nggak dipraktekin ya batu. Nah sebenarnya cita-citanya itu apa? Kan saya lihat pengalaman ada sekolah di Cina ya, pengalaman, kemudian sekolah bahasa ya, terus ada sekolah di Indonesia di Dharma Persada ya, itu sastra Cina. Terus S2-nya psikologi di Cina ya kan. Terus sekarang pekerjaan di bidang ada yang jadi Lause, terus ada juga yang jadi marketing, ada yang jadi guru, ada mentor. Itu gimana? Cita-citanya dari dulu emang jadi apa sih? Sebenarnya aku tuh waktu SMA itu cita-cita aku tuh sebenarnya jadi MUA Pak. Makeup artist. Kenapa makeup? Kenapa? Karena memang waktu SMA itu aku senang makeup gitu. Aku senang lihat orang abis makeup kok berubah gitu. Jadi aku pengen jadi makeup artist, dan aku bilang ke mama mau jadi makeup artist. Ya udah mama tuh sebelum badai itu datang ya, maksudnya badai yang aku dipaksa untuk ke China, itu tuh mama aku udah oke aja. Oh iya mau jadi makeup artist ya, oke. Nah pada saat itu lulus SMA dibagikan rapot ya, jadi orang tua harus datang. Nah itulah Lause saya yang
bilang ke mama saya itu bahwasannya itu Iren itu dapat beasiswa untuk ke China untuk belajar bahasa Mandarin secara gratis. Orang tua mana yang nggak mau? Nggak nolak ya? Nah, jadi mama aku cuma kasih pengertian ke aku, udah belajar makeup artisnya nanti dulu, belajar Mandarin aja dulu ke China gitu, mumpung gratis katanya gitu. Oh, itu yang disebut dijebloskan. Benar. Yang tadinya aku bilang mau makeup artist, awalnya itu aku nggak mau ya, kayak maksudnya nggak mau itu jauh lagi ya. Aku kan memang nggak pernah keluar kota aja tuh, nggak pernah, kecuali retret ya yang ada acara sekolah gitu. Ini udah langsung keluar rumah langsung ke beda negara gitu kan. Tapi di hati kecil saya cuma ada suara bilang, ya udah nggak apa-apa, kan jadi makeup artist kan juga bagus juga kalau memang bisa Mandarin. Kalau kamu nggak bisa Mandarin, kamu coba bisa makeupin orang Indo. Tapi kalau bisa Mandarin, kamu bisa makeupin orang Cina, orang Taiwan. Jadi lebih luas kliennya, seperti itu aku pikir. Oke. Nah, di situ berarti sekolah di apa nama kampusnya? Guangzhou有20学校. Jadi Guangzhou kalau nggak salah preschool apa gitu kan. Di sana itu aku belajar jadi training. Maksudnya guru bahasa Mandarin TK. Jadi training. Jadi di sana itu kita dididik untuk menjadi guru TK yang bagus gitu. Jadi itu berapa lama? Itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Oke. Di sana belajarnya gimana awal mulanya tuh? Awalnya itu belajarnya yang pastinya itu bahasa. Jadi kan namanya kita mau jadi guru Mandarin, kita harus menguasai bahasa Mandarinnya itu. Betul. Ya, dari tekniknya, dari pelafalannya segala macam. Lalu kita juga harus belajar tentang teknik mengajarnya. Bagaimana kita mengajar anak TK yang anak TK itu ngomong bahasa Indonesia aja masih belum jelas kan. Tapi kita disuruh ajarin dia Mandarin. Nah, itulah teknik-tekniknya diajarkan step by step, bagaimana untuk menarik perhatian si anak itu jadi suka Mandarin. Kakak bayangin aja, orang dewasa aja nggak suka Mandarin ya. Sulit. Kayak aku dulu tuh nggak suka Mandarin, tapi anak TK harus kita ajarin untuk boleh bisa suka Mandarin. Nah, itu kan jadi kayak suatu ketertarikan banget ya kayak gitu. Di sana saya mendapatkan ilmunya, ilmu untuk bagaimana tekniknya nih biar orang, maksudnya orang kalau belajar Mandarin tuh nggak kayak kesel, bete, tapi malahan menang. Fun ya. Fun. Pas mau ke Cina ini, pas mau kelas bahasa ini, katanya kurang bisa ya bahasa Mandarin. Kok bisa? Karena ini ya Kak, maaf kata ini jadi suatu bocoran ya. Saya masuk ke China itu, maksudnya masuk ke sekolah ini, ke training guru ini adalah pakai jalur orang dalam. Orang dalam ya. Karena memang aku historinya itu waktu SMA kan memang kan saya kan nggak suka Mandarin ya, makanya kan saya bolos tuh. Nah, Laoshi saya itu dia punya kenalan yang membuka program bahasa Mandarin di Guangzhou ini. Jadi Laoshi tuh langsung masukin nama aku ke sana. Jadi aku udah langsung diterima. Sedangkan kalau yang lain itu dia memang harus bisa dasar-dasar Mandarin, kayak kita harus bisa HSK dulu, harus ada HSK. Nah, untuk Irene Rusbiarto udah langsung masuk. Makanya itu kaget di sana, guru-guru di sana tuh kaget untuk nama Irene Rusbiarto, ditanyain apa, saya cuma bisa beneran? Dan saya memang nggak tahu apa-apa, nggak bisa. Dan memang saya jujur di sana, saya nggak bisa Mandarin, Laoshi, nggak bisa Mandarin. Jadi teman saya yang sebelah itu yang terjemahin ke Laoshinya. Aili belum pernah belajar bahasa Mandarin dengan rutin gitu ya. Jadi disinilah baru mulai hidupnya belajar bahasa Mandarin gitu. Dan untungnya puji Tuhan daripada Laoshi itu pada pengertian. Oh yaudah, kita belajar sama-sama seperti itu. Oke, dari situ dari kelas persiapan bahasa. Nah, untuk jadi guru TK lah, pengajar TK profesional. Itu 1 tahun berarti balik lagi ke Indonesia. Terus balik lagi ke Indonesia, saya langsung deh praktekin jadi guru bahasa Mandarin. Jadi saya ngajar di TK, terus langsung saya punya murid private gitu. Itu baru lulusan SMA ya? Lulusan SMA belum. Biasa. Tapi karena memang aku lancar, Mandarinnya lumayan lancar gitu ya, karena memang 1 tahun di sana kan saya memanfaatkan waktunya
ngomong terus ya kayak kan memang kan saya kan menjadi orang yang ekstrovert, jadi di sana itu selama 1 tahun saya memanfaatkan waktunya itu untuk ngomong-ngomong terus, makanya nyampe di Indonesia udah seakan-akan saya lulusan S1 gitu padahal mah cuma 1 tahun doang belajar bahasa Inggris gitu Kak. Nah, terus ngapain waktu itu langsung kuliah S1? Nah, sastra Mandarin lagi. Benar. Sebenarnya sih pas saya pulang dari Guangzhou itu di saya di Indonesia, balik ke Indonesia itu sebenarnya saya jadi guru TK itu 1 tahun. Lalu tahun kedua baru saya mengambil sastra China. Oke. Nah, kenapa saya kok ambil sastra China sih? Kok nggak nyambung ya dengan pendidikan saya, pendidikan bahasa Mandarin? Karena memang kan saya kan kuliah sambil kerja. Yang ada sastra China itu yang kelas malam yang cuma di Unsada doang. Oh, terpaksa lagi. Jadi kayak istilahnya diceburin jadilah seperti sekarang. Oke, itu berarti udah selesai 4 tahun lah ya S1. Ya, dan Unsada. Langsung lanjut S2 psikologi. Kenapa? Gini ya. Kadang kan aku rasa kayak S1 aku di Indonesia terus Mandarinnya kayaknya rasanya kurang gitu ya, kayak rasanya orang ngomong kok kayaknya masih kurang gitu, nggak afdol gitu, kayak istilahnya kita makan soto kurang garam Kak. Jadi aku pikir aku mau sekolah lagi. Tapi aku mau sekolah lagi, aku nggak mau lama-lama, banyak pikirnya ya kayak memang aku milih aku mau sekolah lagi tapi aku nggak mau lama-lama. Ya sudahlah, aku coba daftar ya, dan aku pakai jalur orang dalam juga. Jadi dari Unsada ini dia ada kerjasama sama Minnan Sefantas Minnan Normal University yang S2 saya. Lalu saya daftarkan, saya kasih untuk transkrip nilai saya dan segala macamnya, lalu saya daftarin. Nah, dari pihak sekolah, pihak Minnan itu dia kasih saya beberapa jurusan. Nah, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Jelas saja saya pasti pilih yang 2 tahun. Psikologi ini 2 tahun. Nah, psikologi dan admin pendidikan. Nah, ada 2 pilihan. Karena aku pikir admin pendidikan peluang lingkupnya itu lebih kecil. Pendidikan mulu gitu ya. Nah, yang satu itu apply psikologi. Jadi kayak istilah psikologi itu dunianya lebih luas. Apalagi pas aku lihat sinopsisnya ya, maksudnya deskripsinya itu kalau kita ambil apply psikologi apa aja sih yang kita pelajari? Nah, itu banyak Kak. Jadi kita mempelajari psikologi anak yang aku dulunya itu udah pernah pelajarin waktu di Guangzhou yang sekolah jadi guru TK ya. Nah, ini aku lebih dalam lagi. Jadi lebih ke psikologi anak-anak. Jadi bagaimana sih kita melihat gitu anak-anak didik kita dari psikologinya. Jadi kita bukannya kasih materi doang Mandarin, materi pelajaran sekolah, tapi kita harus lihat psikologinya dia gimana sih gitu. Jadi kita harus perbaiki psikologinya seperti itu kan. Berarti itu alasan mengambil psikologi ya. Iya, satunya itu karena singkat cuma 2 tahun doang. Nah, satu lagi karena ya aku pikir kayak istilahnya aku udah kecebur bahasa gini di dunia pendidikan, kenapa enggak aku mendalami itu. Jadi saat ini saya benar-benar lupa tuh dengan cita-cita awal saya menjadi makeup artist. Sampai sekarang belum kesampaian. Jadi udah terkubur lah ya. Udah terkubur, tapi ya saya tetap bangga sih untuk pencapaian saya saat ini. Gitu. Ngomong-ngomong di S2 di Mina ini dapat beasiswa kah atau gimana? Beasiswa juga. Luar biasa. Udah mah pakai orang dalam beasiswa pula ya. Benar, rata-rata seperti itu. Yang saya bayar itu cuma S1-nya doang Kak. Beasiswanya dapat apa aja? Tempat tinggal, dom gitu? Ya, beasiswanya ini dapat dom, lalu sama dapat uang saku. Uang saku. Tapi kalau untuk buku kita bayar, tapi saya nggak pernah beli buku sih. Apa lagi? Perpustakaan Kak, ke perpustakaan. Jadi cari hemat ya. Kalau saya sih bawa dari jati diri saya. Kalau ada yang gratis, kenapa harus bayar? Wah, pintar ya. Gitu. Luar biasa. Nah,
dari situ berarti pulang lagi ke Indonesia kan pernah jadi dosen, translator, bahkan sekarang digital marketing ya? Lebih tepatnya itu marketing support kan. Oke. Kok bisa gitu semuanya pekerjaannya semua jadi embat nih? Iya, ya itulah Kak, karena memang pentingnya bahasa itu Mandarin. seperti itu. Bahasa Mandarin itu ya seperti itu, dia bisa bawa kita kemana aja. Okay. Kalau kayak kita nih bisa bahasa Mandarin, kita bisa jadi teknisi loh Kak. Kok bisa? Kalau di dunia, maksudnya di dunia pabrik-pabrik itu bisa. Jadi awal-awal tuh saya pernah baca ya treatnya siapa gitu ya. Dia tuh awalnya tuh cuma jadi penerjemah, tapi sekarang bisa jadi teknisi. Maksudnya ngelinear sebelum pekerjaan itu cuma penerjemah bahasa Mandarin. Penerjemah bahasa, tapi kan di dunia teknisi, di dunia kayak apa namanya? Pabrik lah gitu ya, manufaktur. Nah, benar. Nah, itu dia jadi penerjemah lalu sambil belajar kan. Ada kesempatan udah masuk, bisa jadi teknisi, bisa orang penerjemah terus nerjemahin klien-klien dokumen-dokumen kan, terus nerjemahin langsung ke lisan gitu kan. Jadi kan kita paham cara kerjanya mesin ini seperti apa, kalau rusak seperti apa kan, semua ada di materi dokumennya yang kita terjemahkan ke klien gitu. Itulah Kak, makanya itu bahasa Mandarin mau bahasa apapun lah, kalau memang kita bisa menguasainya, kita bisa masuk ke dunia mana. Contohnya saya bisa jadi guru, bisa jadi marketing support, bisa jadi apapun bisa. Cuman yang satu yang belum bisa itu jadi Tuhan. Jadi Tuhan akan mungkin. Karena kita cuma hambanya doang. Betul. Jadi dosen di mana tuh? Di jalur orang dalam juga. Memang dari alumni saya. Jadi kan memang kan saya lulusan UNAS dan UNSADA ya. UNASnya D3, UNSADA S1. Nah, pada saat saya pulang dari Minnan Normal University, nah saya kan waktu itu kan memang COVID ya Kak ya, 2020 saya harus pulang karena memang di sana kan lagi parah-parahnya tuh balik ke Indonesia. Nah itu di UNAS dan di UNSADA itu tidak bisa masuk Laotian Native. Karena kan memang China kan di Indonesia itu nggak boleh masuk ya warga negara China. Jadi saya menggantikan selama 2 semester. Wah lumayan ya. Jadi dosen anak semester 2, 4 dan 5. Gitu. Keren. Itu juga kayak istilahnya dijeblosin ya Kak ya. Orang nggak ada cita-cita jadi dosen Kak. Oh nggak ada? Iya benar. Iya. Tiba-tiba karena orang China ya langsung native nggak bisa datang, kamu deh yang native karena kan dari China, gitu. Jadi jadi dosen China dosen Mandarin udah pernah merasakan. Jadi nggak usah pakai sekolah-sekolah dulu, tapi udah langsung dikeburin gitu. Oke, terus sekarang katanya pernah jadi Mandarin speaker juga. Benar. Itu gimana tuh? Nah, itu Mandarin speaker itu lebih tepatnya itu ke penerjemah juga sih. Jadi memang kalau di dunia kerja perusahaan China ya, ini Mandarin speaker, penerjemah, asisten itu semua kurang lebih sama. Kurang lebih sama, cuma beda namanya, pekerjaannya itu lagi. Oh, oke. Kalau untuk marketing support juga sama? Kalau marketing support itu saya sih lebih kayak ke sistemnya sih. Contohnya jadi kan memang kalau secara garis besar saya kan marketing support nih, misalnya salesnya jualin. Saya kan marketing support di eskavator. Nah, salesnya yang jualin eskavatornya, saya yang jalanin sistemnya. Kayak misalnya kita kan dari China kirim ke Indonesia, saya yang aturin jadwal kapalnya. Saat kapan nih eskavatornya itu kita angkut dari kapal ke Indonesia, lalu saya urusin juga ini kapan ya clearance-nya. Jadi kayak istilahnya mensupport gitu. Nah, butuh apa? Misalnya butuh kontrak, saya yang support kontraknya, yang support kayak istilahnya surat-suratnya, pendukungnya seperti apa. Jadi lebih mempersiapkan dokumen, terus jalan komunikasinya ya. Nah, karena kan semuanya pakai bahasa Mandarin kan. Benar. Jadi kan memang kan kita langsung dari China gitu ya. Jadi memang komunikasinya itu pakai Mandarin. Nah, ini saya jadi punya pertanyaan nih. Menurut Irene Lausche, belajar bahasa Mandarin itu pelarian ataukah perjuangan memang pengen dijuangkan? Kalau misalkan dari awal ya kayak yang itu ya kayak pakai jalur orang dalam itu ya. Nah, itu memang pelarian. Karena kan aku pikir udahlah abis makeup artist ya udah ke Mandarin dulu deh ya. Setelah saya dari Guangzhou itu saya merasa harus diperjuangin ini bahasa Mandarin ini harus diperjuangin karena
nggak main-main ini, Wis. masih bisa bawa masa depan yang lebih cerah, gitu. Jadi MUA-nya dikubur ya. Bener. Saya juga tidak bilang kayak kasih opennya, jangan jadi MUA. MUA mah nggak bagus, apa lebih bagus Mandarin loh daripada MUA. Enggak, tapi aja jalan hidup orang beda-beda. Nah, siapa tahu ada teman-teman yang abis dengerin podcast kita nih, oh iya saya jadi MUA nih, yaudah langsung jalan Mandarin juga, jadi MUA juga, Mandarin juga bisa juga. Betul, jadi peluangnya kliennya bukan hanya orang Indonesia aja, tapi nanti orang-orang Chinese ataupun orang Taiwan yang bisa bikin cuan-cuannya gede. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Oke, sepakat ini. Nah, terus kan pernah kuliah di Cina juga ya. Itu kan memang banyak orang yang pikir itu tuh keren ya. Nah, tapi realitanya tuh kan belajar bahasa Mandarin itu sulit ya. Ini gimana menurut Iren Lausia nih? Belajar bahasa Mandarin China langsung itu tidak sekeren atau tidak seenak yang teman-teman lihat ya dari sejauhan. Memang saat saya alami itu memang sih semua orang tuh beda-beda ya kondisinya. Ada enak banget tahu di China. Kalau saat aku dulu ya waktu di Minan itu tuh aku benar-benar sedih sih karena memang kan saat itu memang cuma aku doang orang Indonesia di Minanoma University di jurusan saya di Apply Psikologi. Semuanya tuh orang China semua. Orang asli China. Orang asing nggak ada lagi. Orang asing nggak ada untuk ambil yang Apply Psikologi ini. Waduh. Jadi pas aku udah ambil ya, udah ikut kelas pertama, baru bilang Apply Psikologi bagi warga negara asing itu sangat-sangat sulit. Jadi kalau bisa memang jangan ambil. Yang paling banyak orang asing itu ambil itu di admin pendidikan, Kak. Udah banyak banget orang Laos, orang Myanmar, orang Malaysia semua ngumpulnya di sana. Cuma aku doang orang Indonesia nyangsengnya di Apply Psikologi. Berarti kan ya udahlah, udah terlanjur bahasa. Jadi aku jalani, aduh sulitnya minta ampun. Maksudnya bahasa mana aja udah sulit, apalagi kita belajar soal bahasa-bahasa psikologi, bahasa-bahasa kejiwaan ya. Apalagi juga saat itu dosen pembimbing aku dia punya suatu lembaga untuk tentang psikologi. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah dengan psikologinya, nah dia punya lembaganya. Jadi aku pulang kuliah, aku harus ke kantor dia untuk melatih atau kayak magang terapi, magang terapiin anak-anak yang ada masalah dengan psikologi. Saya sampai hampir dilempar batu. Kenapa? Ya, karena memang kan psikologinya bermasalah. Terus sampai itu saya ajak terapi, kan terapinya itu mereka lucu Kak. Jadi jalan keliling-keliling taman. Itu untuk anak yang kayak gimana? Jadi anak-anak kayak misalnya nih sekolahnya itu udah belajar terus tapi nggak ada nilainya tuh nggak bagus-bagus. Jelek terus, atau enggak dia habis makan kok selalu sakit perut habis makan. Dicek secara medis itu nggak ada masalah. Nah, dicek psikologinya ternyata ada masalah. Jadi ini untuk misalnya untuk jadi satu pengetahuan untuk kakak ya, Kang Umam ya. Jadi tuh kayak kita nih sakit perut, sakit kepala, mata kita suka sakit nih. Nah itu tidak serta-merta medis. Medis ada hubungannya juga kemungkinan kalau medis kita udah cek nggak ada masalah, kemungkinan ada di psikologi kita, ada di kejiwaan kita yang harus kita teliti. Nah aku di sana itu mereka tuh pada normal-normal semua anak-anaknya, bukannya kayak anak yang berkebutuhan khusus atau seperti apa. Nah mereka punya masalah di psikologinya ya kita nggak bisa pahamin, kecuali memang yang ahli dalam psikologi itu yang bisa, kamu sakit perut terus dicek ususnya nggak masalah, segala macam nggak masalah, oke kita terapi psikologi. Nah itu aku ya jadi murid magangnya di sana, jadi jalan keliling sambil ngobrol ya. Nah tiba-tiba itu dia bisa marah sendiri, mau timpuk aku pakai batu gitu ya di pinggir jalan. Jadi aku lari, tapi memang ada temennya juga, jadi ada orang Cungko juga di sana. Cungko apa? Orang Cungko, orang China juga, jadi sama-sama mahasiswa psikologi. Jadi kita berdua gitu ya. Itu, jadi aku sampai lari, aduh ini kok susah banget hidup gua ini. Nah, pulang kuliah loh kok, Kang. Jadi besoknya aku harus kuliah pagi-pagi lagi, ya itu aku capek. Jadi rasanya orang lain bilang, keren, pakai bawa buku ya, bawa tas. Aku kalau memang bisa pilih mau pulang ke Indonesia, aku mau pulang, tapi memang aku berjuang. Nah saat itu
saya berjuang sampai saya lulus ya Kak ya. Dan di mana anak-anak asing yang sejurusan sama saya yang ambil admin pendidikan semua pada mundur dan nggak lanjut. blacklist semua nggak lanjut. Dan saat angkatan saya cuma saya satu orang warga negara asing yang lulus di saat itu karena memang Keren. saat itu tuh COVID Kak. Ya. COVID mereka pada nggak mau lanjutin lagi. Jadi memang aku mendapatkan beasiswa, maksudnya mendapatkan penghargaan juga dari kabupaten sana kayak uang lah sebesar 10.000 yen. Itu untuk apresiasi bahwasannya angkatan saya cuma saya doang yang Warga asingnya ya. yang lulus, yang bertahan sampai saya mendapatkan sertifikat gitu. Keren. Iya benar. Tapi itu bener ada nggak sih ngerasa ya saya udah mau nyerah, kan teman-teman ini pada nyerah. Iya. Irene Lause pernah nggak ngerasain? Pernah ngerasain, tapi aku pikir ya udah jalan sejauh ini ya kayak Kang Ruma pernah dengar nggak ya Bowo yang soal TikTok yang dia bilang saya udah kering tapi yang lain tuh baru nyebur ke TikTok. Iya. Kalau misalnya dalam prinsip saya nggak boleh kering. Jadi kalau misalnya udah basah aja terus. Nah, sampai saat ini terjun di dunia Mandarin ini, saya nggak boleh berhenti di sini. Saya harus terus. Jadi kayak ada kesempatan apa untuk sekolah lain, saya juga mau untuk sekolah lain. Keren banget. Gitu. Walaupun memang ya sulit ya, nggak ada kita berjuang itu nggak ada yang mudah. Tapi ya itu kalau kita jalanin ujung-ujungnya juga nyampe ke finish sih Kak. Luar biasa bener nih, daging banget ini. Tapi di sini di pekerjaan ada nggak sih pekerjaan yang bikin kakak itu kayak wah ini tuh sebenarnya jalanku yang dulu tuh diharapkan, ada nggak sih pemikiran gitu kayak gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Berarti sekarang tuh benar-benar ya yang nggak di luar dari cita-cita, di luar dari cita-cita, dan tapi saat ini ya saya merasa ya udahlah ini jalan saya. Bersyukur lah kayak walaupun ya perjalanannya itu benar-benar kayak ke kanan ke kiri, aduh ini kayaknya bukan jalan gue nih, jalan ini, tapi ujung-ujungnya itu memang jalannya kita gitu. Oke. Di sini ketika sudah bisa bahasa Mandarin, sebenarnya sih bahasa Mandarin itu peluangnya paling gede di bidang apa sih yang bisa punya skill bahasa Mandarin ya? Paling besar itu ya itu jadi pengajar. Pengajar pernah jadi pengajar di lembaga juga sama private ya? Pernah jadi pengajar di lembaga? Ya di lembaga ya. Sampai saat ini sih Kak. Jadi sampai saat ini. Jadi kayak misalkan saya juga pernah mengajar di RSI Loam, mengajar dokter-dokternya sama suster-susternya. Terus saya juga pernah ngajar di di PT Harita untuk bahasa Mandarin karena memang beberapa karyawannya itu nggak bisa Mandarin, nggak terlalu bisa bahasa Mandarin, lalu saya kasih training untuk mengajar mereka. Berarti bisa jadi guru bahasa Mandarin di beberapa lembaga ya. Nah. Tapi ada yang personal nggak sih minta saya pengen ajarin dong sama Irene Lause gitu, ada? Ya, ada. Makanya itu yang beberapa itu yang jadi murid private saya. Yang dari perusahaan-perusahaan ada yang pengen private sendiri. Benar. Wih keren. Karena mungkin mereka rasa kayaknya kurang nih. Nah sedangkan kan dari perusahaan udah karena kan per sesi gitu ya. Boleh nggak Lause aku belajar Mandarin gitu? Oh iya boleh, sesuaiin dengan waktunya. Memang kalau waktunya tepat nggak apa-apa gitu. Jadi saya bisa. Oke, jadi ini buat sobat-sobat Otka yang saat ini sedang mencari pekerjaan nih, salah satu cuan yang paling basah ya, punya kemampuan bahasa Mandarin. Karena dari penerusnya bahasa Mandarin itu bisa jadi engineering, bisa jadi sekretarisnya ya. Oke. Dan banyak juga ya perusahaan-perusahaan tambang juga yang dari Cina kan, bawa itu alat beratnya. Teman saya juga ada yang di alat berat, dia itu harus belajar bahasa Mandarin dan disuruh belajar bahasa Mandarin, itu gajinya lumayan gede banget. Benar. Dan bisa naik gaji gitu. Dari awalnya bisa bahasa Indonesia, kalau sudah bisa bahasa Mandarin, gajinya bisa 2 kali lipat. Benar. Kok bisa kan? Yang penting bisa bahasa Mandarin. Tapi memang banyak investor ya yang datang ke Indonesia ya? Iya, banyak. Apalagi itu kayak di Kuningan itu udah kayak kampungnya mereka. Komplek. Iya. Semua apartemen pasti udah dihuninya itu sama mereka. Seperti itu. Makanya itu RSI Loam Semanggi, kenapa mereka tuh panggil, maksudnya kerjasama dengan lembaga, lalu lembaga utus saya untuk menjadi training pengajar bahasa Mandarin di RSI Loam. Dan itu karena sebagian besar pasiennya sekarang
orang China semua. Jadi mereka pengen Oke. dokter-dokternya, suster-susternya itu paling enggak bisa komunikasi bahasa-bahasanya untuk melayani mereka. Iya, benar. Ini masuk akal sih medicine ya. Oke, menarik nih ya. Nah, untuk yang private ini juga fleksibel. Oke. Jadi setelah saya pulang kantor, memang waktunya ada, ya udah saya lesin. Oke. Nah, kalau di Cina sendiri atau di Taiwan atau itu ada nggak sih peluang kerja yang kita bisa kerja di sana gitu? Banyak banget, Kak. Oke. Saat ini tuh banyak banget. Jadi kita bisa ke China untuk menjadi guru bahasa Indonesia bisa. Karena memang kan kita bisa bahasa Mandarin. Ya. Nah, kita di sana kita ngajar bahasa Indonesianya karena Emang banyak? apalagi di Guangzhou. Di Guangzhou itu di Universitas Guangxi, Universitas Cina, dia ada jurusan bahasa Indonesia. Jadi banyak juga orang-orang China yang belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka kalau misalnya bisa bahasa Indonesia, mereka kerja di Indonesia, gajinya bisa 2 kali lipat, sama seperti kita bisa bahasa Mandarin, kita gajinya bisa 2 kali lipat daripada orang yang nggak bisa Mandarin. Oh gitu, Itu. sama ya peluangnya ya. Bener. Jadi orang-orang Cina itu harus bisa bahasa Indonesia Benar. buat ditempatkan kerja di Indonesia. Ya. Oke, dan gajinya bisa 2 kali lipat Bener. dibanding kerja di Cina. Benar. Keren. Mereka juga bisa kerjanya di perusahaan China tapi yang ada di Indonesia. Jadi kan istilahnya daripada perusahaan itu mempercayakan dia, oh kamu bisa bahasa Indonesia ya, berarti ya udah kita hire kamu sebagai orang kepercayaan kita di Indonesia. Oke. Seperti itu. Jadi di sana juga laku banget itu, jurusannya itu rame banget yang ambil kuliah bahasa Indonesia di China, di Guangxi. Iya. Karena memang kan kita kan suka pertukaran mahasiswa ya. Nah, saya tuh termasuk pertukaran mahasiswa sih sebenarnya ya, dari Unsada ke Minnan Normal University. Iya. Mereka ada kerjasama seperti itu. Jadi dari anak-anak yang Minnan bisa ke Indonesia gitu untuk kuliah di Universitas Indonesia, Iya. untuk kuliah di Unsada juga. Begitu, Kak. Keren ini. Nah, yang pekerjaan yang benar-benar paling berkesan itu di pekerjaan di posisi apa waktu itu? Aku yang paling berkesan itu yang di risk control itu sih. Oke. Jadi risk control itu kan aku bisa jadi penerjemah juga ya. Jadi penerjemah di HR. Jadi aku jadi penerjemah untuk orang China. Aku jadi penerjemah untuk orang Indonesia. Jadi kalau misalnya aku lagi interview orang Indonesia, aku terjemahin ke Mandarin. Oh, dia punya attitude seperti ini. Terus keahliannya itu seperti ini. Dia bahasa Indonesia itu nilainya berapa? Dan dari angka 50 ke 100 nilainya berapa? Aku yang kasih nilai. Lalu kalau misalnya kita lagi interview orang China, nah aku tes bahasa Indonesia dia. Nilainya berapa? Dari 50 ke 100 nilainya berapa? Aku yang kasih nilainya untuk lapor ke rekan kerjaku yang nggak bisa bahasa Indonesia. Gitu. Jadi di IWIB itu sih yang paling berkesan. Lalu aku juga punya pengalaman untuk membuat materi training. Sebelumnya kan enggak, kan kayak jadi dosen Mandarin gitu ya. Dosen di Unsada itu semuanya ada semua. Oh, sudah ada. Tinggal aku ini. Tapi kalau di IWIB itu aku yang membuat materinya loh, untuk kasih trainingnya. Itu kan jadi kayak suatu kayak belajar gratis gitu. Habis aku buat materinya, lalu ada yang benar-benar berkecimpung di dunia pendidikan, mereka bisa hanhau gitu. Maksudnya bagus banget ini, cocok. Yuk kita proses, yuk kita bikin trainingnya gitu. Jadi suatu yang berkesan ya itu. Jadi aku banyak pengalaman. Oh, aku sekarang jadi bisa jadi HR, bisa jadi recruitment ya dengan bahasa ya. Lalu aku bisa jadi guru training juga. Terus aku jadi bisa jadi desain materinya juga gitu. Benar. Paling berkesan itu. Kemampuan bahasa asing itu penting banget selain dari bahasa Inggris ya. Terus kalau selain itu juga kemampuan skill yang lain kayak HR, kemudian pengajaran, komunikasi dan sebagainya, itu kalau kita punya kemampuan itu gampang untuk cari kerja ya. Jadi nilai plus. Betul sekali. Jadi bagi teman-teman sobat Otka yang saat ini, ya saya pengen fokus di satu bidang. Untuk saat ini mungkin belum relevan ya. Kurang relevan saat ini ya. Mungkin saat ini perusahaan itu butuh orang yang ya mungkin punya 1, 2, 3 skill ya yang benar-benar itu bisa membantu pekerjaan. Dan ini memang mudah-mudahan orang kan saat ini saya dapat data nih, lulusan S1 di Indonesia sampai dengan S3 per tahun itu
nganggur 400 juta. Nah, makanya itu mudah-mudahan di pendidikan Indonesia ke depannya, harapan kita mudah-mudahan pekerjaan ini mismatch dengan dunia industri. Ya, mudah-mudahan. Nah, oke, baik. Ini kan pernah jadi dosen sekaligus mentor bahasa Mandarin ya. Kira-kira apa sih kesalahan-kesalahan orang yang Indonesia yang belajar bahasa Mandarin? Yang pertama itu dari pelafalannya sih. Oke. Rata-rata pasti yang mau les gitu. Oh, saya cuma mau bisa belajar ngomong aja, mau belajar ngomong. Nah, kalau belajar ngomong justru itu dalam dunia Mandarin, belajar ngomongnya itu yang paling sulit. Ya, karena kita salah nada, bisa salah arti. Kalau kita kan Contohnya. Contohnya nih ya, kayak misalnya kita woyao hao pu, pakai aspirasi kayak ada anginnya ya. Yeah. Woyao hao pu artinya kan saya mau lari. Oke. Tapi kalau wohen pa, kalau pa nggak pakai angin ya, saya nggak pakai aspirasi, itu artinya saya sangat kenyang. Iya. Hao sama pa itu beda. Jadi hao itu lari, sedang pa kenyang. Jadi itulah, makanya itu kita harus belajar pelafalannya gitu. Jangan sampai kita salah ucap. Nah, salah ucap bisa salah arti. Kalau kita kan dalam bahasa Indonesia kan enggak, Kang Umam sama Kang Umam sama aja. Tetap Kang Umam ya. Sedangkan kalau dalam bahasa Mandarin itu beda. Kayak kita bilangnya Meli. Nah, Meli itu kan cantik. Sedangkan kayak nama orangnya tuh Meli. Nah, Meli itu beda. Nah, kita bilangnya Meli. Nah, itu kan nama orang. Sedangkan kalau kita bilang Meli, jadinya kita bilang cantik. Nah, itu kan jadi caring, benar nggak? Iya, benar. Nah, seperti itu. Dalam kita belajar bahasa Mandarin itu memang banyak orang yang maunya singkat. Mau belajar ngomong aja, orang kepake jadi omong kok. Ya iya. Memang itu yang kepake banget ya. Kalau misalnya kayak tulisan kan kita bisa, sekarang udah ada ketikannya, apalagi sekarang udah ada GPT. Nah, ngomong itu yang paling sulit, makanya kalau memang mau fokus ke ngomong ke pembicaraannya, ke lisan, itu juga harus diperhatiin banget itu untuk lisan. Pelafalannya ya. Bisa nggak sih sebenarnya belajar bahasa Mandarin itu otodidak gitu? Sebenarnya bisa. Oke. Otodidak itu bisa, tapi jangan coba-coba untuk jadi pengajar. Saya bisa Mandarin, ada job jadi pengajar, itu jangan sampai diambil karena memang kasihan ya. Jadi istilahnya orang buta nuntun orang buta nanti. Iya. Jadi kalau misalnya memang dasarnya kita belajarnya dari otodidak, ya udah memang saya Mandarinnya otodidak gitu. Jadi jangan sampai lari ke dunia pendidikan karena kasihan kalau misalnya lari ke dunia pendidikan, kita cuma dipercaya, oh ya kamu bisa ngajar ya, yaudah bisa ngajar. Tapi anak murid yang kita hasilkan itu pada salah jalan kan kasihan ya. Kayak Indonesia itu kan kan kita kan mau memajukan Indonesia gitu. Kalau misalnya dapat bibit-bibitnya itu yang nggak bagus, bagaimana sih rasanya? Jadi kalau otodidak itu bisa, tapi jangan larinya itu jadi pengajar gitu. Oke. Tapi dari saran Iren Lause lebih baik ada tutor ya? Ada tutor. Lebih belajar itu jangan separuh-separuh kayak secomot-secomot. Jadi kalau misalnya istilahnya mau nyebur sekalian, jangan setengah kering setengah basah gitu. Itu tanggung juga, nanti ujung-ujungnya pada saat di ujung sana nyesel juga, kita harus balik lagi, buang waktu. Jadi selama misalkan teman-teman ada yang mau mulai, ya udah mulai secara benar-benar. Jangan setengah-setengah gitu, karena kalau setengah-setengah saat kalian di posisi yang kok sayang ya, kok kayaknya kurang, muter balik lagi, ulang lagi deh, jadi buang waktu gitu kan. Nah, ada nggak sih kira-kira tips buat teman-teman yang pengen lancar bahasa Mandarin, itu harus apa aja selain tadi latihan pelafalan ya? Ada nggak tips-tips lainnya gitu? Tipsnya itu yaitu belajar daripada kesalahan orang. Jadi kan kita latihan, tapi kan kita belajar dari kesalahan orang yang orang lain alami. Misalkan kayak kita nih nonton podcast ya, karena di YouTube tuh banyak ya, misalnya podcast tentang Mandarin, kita dengerin terus kita koreksi. Maksudnya kita lihat dia ngomongnya salah, kita catat, nanti kita perbaiki dari situ. Itu yang lebih cepet Kang Umam. Dari nonton YouTube ya, langsung nonton YouTube, belajar dari kesalahannya orang. Jadi itu lebih cepet. Apalagi terus yang lebih tepatnya sih, kalau memang kita udah belajar bener-bener ya, bukan otodidak,
kita langsung coba jadi guru gitu. Oh, Jadi guru, maksudnya oke. ya guru les yang istilahnya ya kita ngomong apa adanya kepada orang tua muridnya, bahwasanya kita ini baru belajar Mandarin tapi kita bisa mengajarkan. Ya. Ya itu. Saya juga lagi belajar gitu ya. Saya juga masih belajar. Terserah mau gratis, mau dibayar, terserah. Yang penting kita belajar. Karena yang saya alami, saya jadi guru itu dapat belajar banyak dari murid saya gitu. Jadi nggak dapat di perkuliahan, tapi dapatnya di murid itu. Oke, memang benar itu sebutnya TOT ya, Training of Trainer. Nah itu jadi memang kalau kita mengajarkan sesuatu, walaupun kita belum terlalu paham, tapi kalau kita selalu mengajarkan, itu akan menambah pengetahuan kita dan makin paham. Benar. Oh, sepakat ini. Secara nggak langsung kita belajar dari murid. Betul, luar biasa emang ini. Emang tips ini bagus banget ya buat teman-teman kalau pengen belajar bahasa Mandarin, memang harus dilatih, coba dikomunikasikan, dilatih terus dengan ya mau adik atau siapa. Yang penting itu bisa diucapkan atau dilatihkan gitu ya. Dan itu benar-benar bisa works ya. Oke, nah kalau untuk yang pengen sekarang persiapan kuliah di Cina ya, kira-kira apa sih yang disiapkan itu, mental kah ataukah duit dulu ataukah apa? Pertama-tama ya pasti kesehatan ya, karena memang kan kalau kita sekolah langsung di China situasinya itu beda, kayak misalkan mereka ada 4 musim, kita kan cuma 2 musim ya, musim hujan, musim kemarau gitu ya. Nah itu terutama kesehatan dulu, kesehatan, lalu ya itu kedua mental. Kalau uang mah ya sekarang banyak yang gratis kan. Iya, jadi pertama kesehatan lalu mentalnya. Jadi mentalnya itu harus kuat karena memang sekolah di China sama sekolah di Indonesia itu benar-benar beda banget. Apalagi beda dari kulturnya ya. Kalau di Indonesia mungkin kita kayaknya lebih santai lah. Umumnya kalau di China itu nggak bisa. Kita nggak bisa santai. Kayak aku kan harusnya pulang kuliah tuh tiduran ya, mager-mageran ya. Tapi ini nggak, langsung di ini apa namanya? Suruh magang lah gitu ya di tempat. Benar, suruh magang. Terus juga mereka daripada mindsetnya dosen-dosen di sana, ya itu kalau mau ngajar benar-benar sampai kalian lulus. Karena memang kalau apalagi kita warga negara asing, kalau kita berhasil gitu ya lulusan dari Mindanao University menghasilkan banyak mahasiswa yang berprestasi di Indonesia, nama mereka harum. Beda sama kayak kita di Indonesia, kuliah di Indonesia, yaudah mungkin ya suatu di salah satu universitas, yaudah yang penting udah bayar. Lo kamu mau lulus jadi apa terserah. Nah, kalau China sih kalau menurut aku yang aku alami ya, pengalaman pribadi, dosen aku pengen aku yaitu sekali belajar ya udah belajar. Memang dosen aku juga udah pesan, kamu kalau udah di Indonesia nggak bisa jadi psikolog ya, karena memang pelajaran psikologi itu panjang. Kang Umam minim dia harus 10 tahun belajar psikolog, sedangkan aku baru 3 tahun. Jangan coba-coba katanya, nanti yang orang maksudnya psikologi yang bermasalah tambah bermasalah. Itu apalagi aku backgroundnya guru ya, aku nggak mau coba karena memang kan aku nggak benar-benar fasih. Sebagai insight aja ya. Benar. Tapi kalau dalam Mandarin ya aku yakin gitu bisa menjadi guru bahasa Mandarin. Memang kan udah terlatih dari 2010, udah saya pelajari terus bagaimana teknik-teknik mengajar. Itu tadi kan untuk kuliah itu biasanya HSK-nya itu harus HSK berapa sih? Kalau misalkan S1 sekarang itu minimal HSK 4. HSK 4. Kalau untuk kerja? Tergantung ya daripada sistem gajinya. Jadi kalau misalnya ada rate gajinya, itu kayak aku kan pernah lihat lowongan-lowongan dari rate gajinya misalnya dari 5 juta sampai 8 juta. HSK 3 udah bisa. Tapi kalau misalnya di atas 10 itu minim harus HSK 5. Berarti HSK 3 tuh sudah bisa dapat gaji 5 sampai 8 jutaan. Kalau pengen dapat 2 digit itu minimal HSK 5. Benar. Dan itu udah nggak bisa ditoleransi, minimal banget ya. Benar. Aku nggak pernah nemuin seperti kayak HSK 3 bisa gaji 2 digit, itu nggak bisa. Kecuali di kepulauan itu ya, kayak misalnya di Sulawesi. Nah itu kan banyak banget tuh lowongan di Sulawesi yang perusahaan tambang. Benar. Nah itu mereka bisa gajinya belasan juta, tapi kan
lihat dari pekerjaannya yang seperti itu. Ya, jauh ya. Benar-benar penerjemah, kita harus di tengah-tengah lapangan sinar terik matahari seperti itu. Jadi bukannya penerjemah yang kayak kita high class gitu, duduk di kantor kita menerjemahkan gitu. Cuman memang kalau yang bisa dodi itu paling di pertambangan ya. Cuman memang resikonya kayak resiko besar, kecelakaan kerja dan sebagainya resikonya iya sih. Oke, jadi kalaupun di penerjemah di kota, alasnya di kantoran itu kan bisa nyari tambahan yang lain kan, sampingan lagi. Benar, kalau di situ kan di pedalaman semua orang hutan. Bisa-bisa kita nyasar, nggak bisa pulang lagi ke domnya. Oke, menurut Iren Lausye, arti sukses itu kira-kira apa sih? Mencapai pencapaian yang kita udah inginkan, maksudnya yang kita udah inginkan sejak lama, lalu kita udah tercapai, ya itu udah sukses sih. Oke, nah boleh diberikan pesan dan kesan buat Sobat Otka, bisa menggunakan bahasa Mandarin, boleh campuran bahasa Indonesia juga boleh, buat teman-teman yang saat ini sedang struggle banget untuk belajar bahasa Mandarin, boleh diberikan pesan-pesannya, silakan. Untuk teman-teman, kalau misalnya saat-saat lagi struggle gitu ya, itu jangan patah semangat. Bahwasannya itu kita harus tetap jalan, karena garis finish itu nggak lama lagi. Kalau misalnya kakak-kakak berhenti, nah itu sayang banget. Jadi memang harus terus, sesulit apapun kita harus teruskan, karena memang kan udah jalan yang kita udah pilih gitu ya, kita udah nyebur, kita harus langsung berenang sampai garis finish, jangan tutup, jangan stop gitu, jangan berhenti, kita naik ke daratan tuh, jangan, nanti bakal menyesal seperti itu. Oke. 我们不要放弃，要坚持努力。 Oke, saya nggak paham artinya apa nih. Jadi kita nggak boleh menyerah, kita harus kerja keras terus. Oke, luar biasa. Thank you Iren Lausye ya. Oke, thank you banget untuk Iren Lausye yang sudah memberikan inspirasi buat Sobat Otka semuanya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk bisa memulai karirnya yang lebih mapan untuk di Indonesia maupun di luar negeri gitu ya. Dan saya Kang Umam pamit undur diri dan sampai jumpa di Cerita Otka selanjutnya.